Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rerif Kaliandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Yang pertama yaitu tentang perencanaan pendidikan. Jadi, perencanaan pendidikan itu adalah sebuah rencana ataupun sebuah rancangan mengenai pendidikan yang bersumber dari kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah dan wajib dilaksanakan oleh bawahannya seperti guru, staf sekolah, dan lain sebagainya. Dan hal ini dilakukan dengan tujuan agar pendidikan di sekolah tersebut menjadi lebih baik lagi, lebih maju dan berkembang, dan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dan di dalam perencanaan ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu adalah perumusan tujuan. Maksudnya itu adalah sebelum melakukan perencanaan, terlebih dahulu pemimpin itu harus tahu tujuan apa yang ingin dicapai. Setelah itu barulah membuat perencanaannya. Lalu yang kedua adalah perumusan kebijakan. Maksudnya adalah pemimpin itu harus membuat sebuah kebijakan ataupun peraturan yang benar-benar adil, tepat, benar, tegas, dan bijaksana, tanpa berpihak pada siapapun. Lalu yang ketiga adalah perumusan prosedur. Maksudnya adalah pemimpin tersebut harus bisa memberikan prosedur yang jelas, tepat, benar, sehingga bisa mudah dimengerti oleh para anggotanya, sehingga para anggotanya bisa mudah dalam melaksanakan tugas yang diberikan tanpa terjadi kesalahan. Lalu selanjutnya yang keempat adalah perencanaan skala kemajuan. Nah, jadi memang pemimpin itu harus memiliki perencanaan skala kemajuan untuk organisasi, harus memiliki target yang harus dicapai, yang harus diraih. Lalu yang kelima adalah totalitas. Maksudnya adalah dalam melaksanakan perencanaan ini harus dilaksanakan dengan bersungguh-sungguh, dengan total, dengan semaksimal mungkin, dan dengan telah memiliki beberapa pertimbangan-pertimbangan dan juga telah mengantisipasi dampak atau hal-hal yang terjadi di hari berikutnya, dan juga telah mengajak semua orang ataupun semua pihak yang berkepentingan untuk ikut terlibat dalam hal ini. Jadi jika sebuah organisasi itu melakukan perencanaan terlebih dahulu, maka organisasi tersebut akan berjalan dengan lancar, tersusun rapi, tidak berantakan. Dan hal inilah yang dikatakan oleh Wakil Rektor UIN Sumatera Utara, yaitu Bapak Profesor Dr. Syafarudin MPD dan kawan-kawan. Dalam bukunya beliau mengatakan bahwasanya perencanaan dapat menghasilkan atau dapat melahirkan suatu taraf rasionalitas dan juga bisa membuat sebuah organisasi bisa berjalan dengan lancar, bisa teratur, tertata rapi, tidak berantakan. Lalu selanjutnya yang kedua adalah pengorganisasian pendidikan. Pengorganisasian ini adalah sebuah penyatuan orang-orang, tugas-tugas, tujuan-tujuan, tanggung jawab, dan juga wewenang pada satu organisasi yang memiliki tujuan tertentu. Dan di PowerPoint ini bisa kita lihat pengorganisasian yang baik itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, adanya perumusan tujuan yang jelas dan tepat dalam pengorganisasian tersebut. Lalu adanya pengelompokan dan pembagian kerja yang jelas dan adil. Lalu hanya fokus pada satu komando saja. Lalu tidak terjadi ketidakseimbangan antara tugas, tanggung jawab, dan juga wewenang. Lalu terdapat koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Lalu memberikan balas jasa yang setimpal dengan jasa yang telah diterima. Lalu memiliki kesinambungan. Lalu yang ketiga yaitu penyusunan staf. Penyusunan staf ini merupakan hal yang penting. Kenapa? Karena penyusunan staf ini menyangkut tentang sumber daya manusia yang nantinya akan bekerja di organisasi tersebut. Maka dari itu penyusunan staf ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan cermat, dengan teliti, dengan semaksimal mungkin agar bisa mendapatkan sumber daya manusia yang benar-benar berkualitas sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan keahliannya. Dan di PowerPoint ini juga kita bisa melihat yang dilakukan dalam penyusunan staf itu adalah yang pertama,
menentukan cara yang tepat untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas, lalu memilih sumber daya manusia dengan menggunakan cara-cara yang telah direncanakan dan telah disepakati bersama agar bisa mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Lalu mengangkat sumber daya manusia yang telah dipilih tersebut sebagai karyawan ataupun pekerja sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan bidangnya. Lalu membina atau membimbing semua karyawan atau pekerja tersebut dengan tujuan agar mereka bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Lalu berlaku adil terhadap semua karyawan, semua anggota, agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan juga agar karyawan tersebut, anggota tersebut, bisa melaksanakan tugas dengan maksimal dan sebaik-baiknya. Lalu yang keempat adalah pengarahan. Maksudnya itu, dalam hal pengarahan ini, seorang manajer atau dalam hal pendidikan seperti kepala sekolah harus bisa memberikan pengarahan ataupun bimbingan kepada karyawannya, kepada anggotanya, seperti guru dan lain sebagainya. Dan hal ini juga bisa dilakukan oleh seorang manajer, oleh seorang pimpinan, oleh seorang kepala sekolah ketika dalam melakukan pengawasan. Dan selain itu juga, hal ini harus dilakukan dengan perlahan, harus sesuai dengan kemampuan para anggotanya. Dan jika hal ini dilakukan, maka para anggotanya bisa dengan mudah untuk memahami, mengerti pengarahan ataupun bimbingan dari atasannya, dari kepala sekolah. Lalu selanjutnya, yang kelima adalah komunikasi atau pemberian komando. Komunikasi adalah penyampaian kata-kata ataupun penyampaian maksud ataupun tujuan dengan berbicara langsung, ataupun bisa juga dengan menggunakan telepon, SMS, atau lain sebagainya. Dan komunikasi ini bisa dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, ataupun seseorang kepada kelompok, ataupun kelompok pada kelompok, ataupun kelompok kepada seseorang. Dan komunikasi ini merupakan salah satu hal yang penting juga. Contohnya ketika hendak melakukan sebuah kebijakan atau membuat sebuah peraturan, maka terlebih dahulu harus melakukan diskusi dulu, membahas tentang itu. Dan di dalam diskusi itu nantilah ada jadi pertukaran ide, gagasan, pemikiran, dan dengan adanya itu diharapkan nanti akan terciptanya, akan lahirlah kebijakan atau peraturan yang tegas, yang benar. Dan begitu juga dengan komando. Komando merupakan hal yang penting dalam administrasi pendidikan, karena bagaimanapun sebuah perkumpulan ataupun organisasi pasti memiliki satu komando yang harus ditaati. Hal ini bertujuan agar organisasi tersebut tidak kacau, tidak ribut, dan lain sebagainya, yang dikarenakan adanya perbedaan dalam komando. Jadi memang sebuah organisasi itu harus memiliki satu komando yang berasal, yang bersumber dari satu pemimpin. Karena kalau lebih dari satu, maka akan membuat bingung para anggotanya. Lalu selanjutnya yang keenam adalah pengkoordinasian. Pengkoordinasian adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin dalam organisasinya, dalam kelompoknya, terhadap semua anggotanya, semua karyawannya atau semua pekerjanya, dengan maksud agar apa yang telah diperintahkan, apa yang telah direncanakan berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Dan selain itu juga agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam organisasi tersebut. Dan di dalam PowerPoint ini juga bisa kita lihat ada 3 cara dalam melakukan koordinasi. Yang pertama yaitu diharuskan untuk memiliki rencana terhadap kegiatan yang akan dilakukan oleh masing-masing anggota. Maksudnya pemimpin itu harus memiliki rencana tentang kegiatan ataupun tugas yang akan nantinya dikerjakan oleh para anggotanya. Lalu yang kedua adalah apa yang telah direncanakan tersebut harus bisa untuk dimengerti, dipahami oleh semua anggotanya. Lalu yang ketiga adalah semua anggota atau semua orang yang terlibat dalam hal tersebut
harus mau dan mampu untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Lalu yang ketujuh adalah pengawasan pendidikan. Pengawasan adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh seorang pengawas dengan melakukan pengawasan terhadap pendidikan, baik itu kurikulum, pendidik, peserta didik, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar apa yang telah diperintahkan bisa terlaksana dengan baik dan benar. Dan selain itu juga, seorang pengawas juga harus bisa menjadi seorang supervisor yang memberikan sebuah bimbingan ataupun arahan kepada semua anggota pendidikan seperti kepala sekolah, guru, staf sekolah, dan lain sebagainya. Di PowerPoint ini bisa kita lihat bahwasanya ada 3 langkah yang dapat dilakukan dalam melakukan tindakan pengawasan. Yang pertama yaitu menyelidiki apa yang sedang terjadi. Lalu yang kedua, membandingkan hasil ataupun tindakan yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu menyetujui hasil atau tindakan tersebut bila sesuai dengan perintah dan memberikan perbaikan atau koreksi kepada hasil atau tindakan yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Lalu yang ke-8 adalah pelaporan. Jadi jika semua hal tersebut sudah dilakukan, sudah terlaksana, maka selanjutnya adalah membuat pelaporan. Hal ini dilakukan oleh seorang manajer ataupun di sekolah seperti kepala sekolah yang memberikan laporan kepada atasannya, yaitu ketua yayasan misalnya, kalau sekolah itu swasta, atau misalnya sekolah negeri, misalnya seperti wakil kepala sekolah yang memberikan laporan kepada atasannya, itu kepala sekolah. Dan laporannya itu bisa seperti perkembangan sekolahnya, perkembangan peserta didiknya, perkembangan pendidiknya, dan lain sebagainya. Lalu yang 9 adalah penganggaran, pendanaan, pembiayaan. Jadi dalam sebuah organisasi itu pasti memiliki kebutuhan dan pastinya membutuhkan anggaran, biaya, pembiayaan, dana. Maka dari itu seorang pemimpin harus bisa memutar otak gimana caranya agar anggaran tersebut bisa tersedia, biaya tersebut bisa tersedia untuk memenuhi semua kebutuhan organisasinya. Dan selain itu juga, seorang pemimpin juga harus berpikir gimana caranya agar pemasukan dengan pengeluaran bisa seimbang. Maka dari itu, seorang pemimpin dan orang-orang yang terkait harus melakukan diskusi, menghitung semua keperluan, menghitung semua kebutuhan, semua pengeluaran dan semua pemasukan, agar bisa memprediksi atau mengantisipasi dampak apa yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga bisa melakukan persiapan baik itu diri maupun dana. Karena bagaimanapun itu semuanya memiliki dampak baik yang positif maupun yang negatif. Maka dari itu kita harus siap menghadapi dampak tersebut baik yang negatif maupun yang positif. Sekian penjelasan dari saya tentang fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.